Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3021. Harvey York memandang manajer York dan yang lainnya dengan tenang sebelum berkata, "Aku memang memiliki nama keluarga yang sama, tetapi itu tidak berarti aku bagian dari kalian. Kedudukan kalian yang lebih tinggi tidak berarti apa-apa bagiku. Adapun Nenek York, kata-katanya memang ditujukan untuk kalian. Tapi, itu tidak mengandung maksud buruk terhadapku. Kalau kalian ingin pura-pura, lakukanlah dalam lingkup keluarga. Jangan mempermalukan diri sendiri di depan umum." "Bocah bodoh!" teriak seorang pria berbaju hijau sambil menunjuk Harvey. "Berani sekali kau menghina Nenek York. Kau sudah selesai. Bahkan Tuhan pun tak bisa menyelamatkanmu sekarang. Akan kupecahkan kakimu. Akan kubuat kau mengerti akibat melawan Nenek York. Kau." Plak. Sebelum pria itu sempat menyelesaikan ucapannya, Harvey melangkah maju dan mengirimnya terbang dengan satu tamparan. Semua orang terdiam melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Para pelayan di bawah perintah manajer York memiliki status sangat tinggi baik di Hong Kong maupun Las Vegas. Mereka mewakili otoritas keluarga York Hong Kong dan kehendak langsung dari Nenek York sendiri. Meskipun manajer York jarang terlihat di luar, bahkan keluarga-keluarga kaya di kota pun harus menunjukkan rasa hormat saat bertemu dengannya. Bahkan orang sombong seperti Vince pun harus menyapa mereka dengan sopan. Mereka tidak pernah mengalami perlakuan tidak hormat seperti itu. Pria berbaju hijau menutupi wajahnya setelah terjatuh ke tanah. "Bajingan!" teriaknya dengan marah. "Berani-beraninya kau memukulku. Plak. Aku adalah tamu terhormat, tahu. Seluruh keluarga harus menghormatiku. Berani-beraninya seorang pelayan biasa sepertimu bersikap sombong di depanku. Plak." Manajer York bahkan belum berkata sepatah kata pun, tapi kau sudah ribut tanpa henti. Kalian ini tak punya hierarki kan? Plak. Sebagai juru bicara langsung Nenek York, bukannya menunjukkan rasa hormat, kau malah memanfaatkan kedudukanmu untuk menindas orang lain. Plak. Kalau keluarga tidak tahu cara mendidikmu, aku akan dengan senang hati memberimu pelajaran saat ini juga. Plak. Pelayan tetaplah pelayan. Harvey menghina pria itu sambil terus menamparnya. Kepala pria itu berputar-putar, dan ia bahkan tak berani berkata sepatah kata pun lagi. Para pelayan lainnya secara refleks mencoba menghentikan Harvey, namun mereka pun ikut ditampar. Plak. Dengan tamparan terakhir, dua gigi pria berbaju hijau itu terlepas. Ia ditarik dari kerah bajunya sebelum wajahnya ditepuk perlahan. "Ingatlah. Bersikaplah santun saat berada di luar. Akan ada ganjaran bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Aku orang yang cukup murah hati. Aku tidak akan menghabisimu di sini. Andai aku orang lain, kau pasti sudah mati saat ini." Kemudian, Harvey menendang pria itu ke samping setelah selesai berbicara. Ia lalu menatap manajer York dengan tenang sebelum berkata, "Maafkan aku, manajer York. Aku lancang telah memberikan sedikit pelajaran kepada pelayanmu. Aku harap kau tidak keberatan kan?" Bab 3022. Ekspresi wajah Harvey York tetap tenang saat ia berbicara dengan nada menggoda. Kemudian, ia mengeluarkan tisu dan mulai menyekat tangannya dengan angkuh. Wajah manajer York tampak cemas dan matanya berkedut panik saat itu. Begitu ia sadar sepenuhnya, ia menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah dan berteriak. "Beraninya kau, Harvey York. Kau benar-benar sombong. Kau berani memukul pelayan keluarga. Mereka adalah orang-orang Nenek York di sini. Apakah kau tidak peduli dengan keluarga York Hong Kong? Apakah Nenek York tidak penting bagimu?" Harvey hanya tertawa kecil. "Apa kau buta? Tidakkah kau melihat mereka menyerangku lebih dulu? Tidak menghormati atasan adalah dosa bagi keluarga York Hong Kong. Sebagai tamu agung sang tuan, statusku tidak bisa diganggu-gugat. Kau bahkan belum dianggap sebagai kepala keluarga, tapi berani-beraninya mengoceh soal aturan padaku." Tatapannya sedingin es saat itu.
Atau kau pikir kau yang membuat semua aturan? Kalau menguntungkan bagimu, kau bicara soal logika. Tapi kalau tidak, aturan itu dianggap tidak perlu, bukankah begitu? Kalau begitu, bukankah artinya kau sama sekali tidak peduli pada Nenek York? Kau hanya memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas orang sesuka hati kan? Berani sekali kau, Manajer York. Ini benar-benar tidak sopan. Kau, Manajer York tampak dipenuhi amarah. Ia tidak menyangka akan dihina atas nama Nenek York seperti itu. Akhirnya ia menunjukkan wajah aslinya dan menatap tajam ke arah Harvey. Harvey York, kau telah mencoreng nama baik keluarga ini. Martabat Nenek York sedang dipertaruhkan. Apa kau memiliki keinginan mati? Belasan pelayan muncul dari hutan di belakangnya dengan ekspresi mematikan. Mereka benar-benar siap menjatuhkan Harvey. Aku tidak tertarik dengan semua itu. Jawab Harvey dengan acuh. Aku akan tinggal dimanapun aku mau, selama aku mau. Itu urusanku. Aku akan datang dan pergi sesukaku. Dan semua itu tergantung pada suasana hatiku. Soal perintahmu, pura-puralah jadi kepala rumah tangga atau apalah. Dunia ini tidak berputar mengelilingi keluarga York Hong Kong, dan terlebih lagi bukan Nenek York, apalagi dirimu. Berhentilah bersikap seperti tiran. Sadar dirilah. Dinasti cambuk itu sudah 100 tahun berlalu. Queenie menghela napas sebelum mengirim pesan melalui ponselnya yang mati. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi ini. Hahaha. Manajer York tertawa terbahak-bahak sambil menatap Harvey. Aku sudah cukup sering melihat orang sombong, Harvey. Pangeran, tuan muda pun sudah kulihat. Raja obat di segitiga emas, bajak laut Somalia, Taipan Timur Tengah, semua sudah pernah kuhadapi. Tapi tak satu pun dari mereka yang sebodoh dan sesombong dirimu. Aku membawa orang-orangku untuk memberimu kesempatan. Tapi kau mengatakan keluarga York Hong Kong tidak bisa mengendalikanmu. Kau pikir dirimu sudah menjadi ahli besar hanya karena mengalahkan 2 pendekar pedang. Bab 3023. Kalau bukan karena Dinkop sendiri, apa yang bisa kau lakukan terhadap Miyata Shinosuke? Kalau bukan karena penjaga York, apa yang bisa kau lakukan melawan Akio Yashiro? Kau pikir kau kuat, padahal kau hanya beruntung. Sepertinya kau juga tidak tahu seberapa besar kekuatanku. Tapi kau berani menantangku. Apakah kau tidak tahu bahwa aku sendiri dibimbing oleh Andy York? Kau pikir aku hanya seorang pria tua yang pamer di hadapan orang-orang ini? Kau salah besar. Salah besar. Manajer York melangkah maju lalu melepaskan auranya. Hembusan angin bertiup ke segala arah, mengangkat banyak daun yang gugur. Wajah semua orang berubah serius saat melihatnya. Mereka bisa merasakan betapa kuatnya Manajer York. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, Harvey York. Berlututlah. Terimalah hukumanmu. Rendahkan dirimu di hadapan Nenek York dan akuilah kesalahanmu. Setelah itu, angkat kakimu dari Hong Kong dan jangan pernah kembali lagi. Jika tidak, aku akan menghancurkan setiap bagian tubuhmu saat ini juga. Harvey tertawa tenang. Dan bagaimana kau akan melakukannya, bolehkah aku tahu? Dasar bajingan. Manajer York tak bisa menahan amarahnya saat melihat Harvey masih bersikap sombong. Tubuhnya bergerak cepat dan langsung muncul di depan Harvey. Kemudian, ia mengayunkan kaki kanannya dengan tendangan memutar ke arah kepala Harvey. Serangannya secepat kilat. Bayangan terlihat mengikuti kakinya, membuat serangan itu tak bisa terlihat jelas oleh siapapun. Wajah Queenie seketika pucat dan ia berteriak refleks. Awas! Pria bertopeng yang duduk di tanah tertawa dingin. Dia sudah mati. Bajingan itu sudah mati. Hanya ada satu konsekuensi jika Manajer York bertindak. Kematian. Sebelum pria-pria berbaju hijau sempat menikmati pemandangan itu, kaki Manajer York tiba-tiba berhenti tepat di depan Harvey. Sebuah tangan terlihat mencengkeram kakinya yang retak. Sebelum Manajer York bisa melakukan apapun, Harvey langsung menghancurkan pergelangan kakinya dan membantingnya ke tanah. Serangan balasan yang begitu cepat dan brutal. Retakan muncul di tanah tempat tubuh Manajer York menghantam. Pemandangan yang benar-benar mengerikan.
Tubuh manajer York gemetar sebelum memuntahkan darah segar dari mulutnya. Matanya membalik putih sebelum ia pingsan. Kekalahan telak. Manajer York benar-benar dikalahkan. Orang-orang berbaju hijau terkejut bukan main saat melihat kejadian itu. Mereka tak menyangka bahwa Harvey sekuat ini. Ia mengalahkan manajer York hanya dengan satu serangan. Padahal manajer York adalah murid terbaik yang pernah dimiliki Andy. Bintang andalan sang guru besar tumbang dalam sekejap. Kau sudah tamat. Kau sudah tamat, Harvey. Bagaimana mungkin kau bisa memukul manajer York? Tunggu saja. Pria bertopeng itu gemetar hebat. Jackknife akan mengejarmu ke ujung dunia. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan kepalamu. Kau sudah tamat. Nenek York mungkin masih akan membiarkanmu hidup. Tapi sekarang, tidak ada jalan kembali. Bab 3024. Harvey York sama sekali mengabaikan pria itu sambil memandangi celah gunung dengan rasa penasaran. Tepat saat manajer York pingsan, sebuah Toyota Century yang sudah lama terparkir di sana tiba-tiba membuka pintu belakangnya. Seorang pria tua bertubuh kecil dan kurus terlihat keluar dari mobil. Rambutnya tergerai bebas di belakang saat ia mengenakan jubah yang berubah warna. Wajahnya tanpa ekspresi saat ia terus melangkah maju. Tuan Jackknife. Para pria berpakaian hijau langsung berlutut saat melihat pria tua itu. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota terbaik dari keluarga York. Jack. Harvey menatap pria itu dengan penuh perhatian, rasa penasarannya semakin besar. Konon, Jackknife sendiri adalah dewa perang. Dilihat dari sikap dan auranya, dia memang terlihat sangat mengerikan. Tatapan Jackknife terkunci pada Harvey saat ia perlahan berjalan mendekat tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Seolah-olah ia baru saja berjalan-jalan santai. Queenie York, yang berdiri di belakang Harvey, secara naluriah melangkah ke depan dengan wajah yang menunjukkan kepanikan. Di mana penjaga dewa? Setelah mendengar kata-kata itu, belasan pria berdiri di depan Harvey dan Queenie dengan wajah garang. Penjaga dewa. Jackknife menatap Harvey dengan tenang. Jika keberanianmu hanya berasal dari mereka, maka kau terlalu naif, anak muda. Senyuman tenang muncul di wajah Jackknife. Penjaga dewa itu masih bagian dari keluarga York Hong Kong. Kau pikir mereka berani melawan nenek York? Kau merasa hebat hanya karena punya sedikit kemampuan. Berani-beraninya kau menentang nenek York. Berani-beraninya kau mengabaikan perintahnya. Kau naif, Harvey. Pikiranmu terlalu sempit. Aku memberimu waktu 12 jam lagi demi Tuan York. Aku bahkan menyuruh manajer York untuk membawamu pergi demi Nyonya Jude. Tapi karena kau bahkan tidak peduli, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Jackknife melangkah maju. Sekilas tak terlihat ada yang terjadi, namun auranya meledak seperti badai besar. Hanya dengan satu langkah, tanah pun mulai bergetar. Seperti manajer York sebelumnya, Jackknife hanya melangkah sekali. Namun retakan langsung terbentuk di mana-mana. Batu-batu beterbangan dari tanah sejauh 15 meter di sekitarnya. Krom. Batu-batu itu langsung meluncur ke arah Harvey. Puff, puff, puff. Semua orang yang berdiri di depan Harvey langsung terjatuh sebelum sempat mengeluarkan jeritan kesakitan. Harvey berdiri di depan Queenie pada saat krusial dan menepis batu tersebut menjauh darinya. Apa yang dikatakan tentang anggota terbaik keluarga York Hong Kong memang luar biasa. Kekuatan tempurnya jelas setara dengan dewa perang. Hadapilah aku sendiri, Harvey. Orang-orang ini tak akan bisa menyelamatkanmu. Jackknife tampak acuh tak acuh saat menatap Harvey dengan tajam. Kau cukup bagus untuk seekor semut. Tapi tidak peduli seberapa kuat seekor semut, tetap saja tak berarti bagi orang sekuat diriku. Jadi, apakah kau akan berlutut? Atau haruskah aku mematahkan anggota tubuhmu terlebih dahulu? Bab 3025. Permisi. Harvey York tersenyum sebelum mengambil pedang yang tergeletak di tanah. Jackknife kan? Lututku agak kaku, aku tidak bisa berlutut seperti ini. Dan aku juga bukan semut. Jadi bagaimana kalau aku menemanimu? Menemani. Ekspresi main-main muncul di wajah Jackknife.
Aku harus mengakui, sudah lama aku tidak melihat seseorang yang begitu angkuh di hadapanku. Tapi itu wajar saja. Lagi pula, kau bahkan tak peduli pada Nenek York sejak awal. Jackknife lalu perlahan menarik pedang dari pinggangnya. 3 menit. Melihat kekuatanmu, 3 menit cukup bagiku untuk menyelesaikanmu. Setelah aku selesai denganmu, aku akan minta maaf pada Nenek York. Lagi pula, kau hanya akan hidup 12 jam lagi. Ini salahku. 3 menit. Itu terlalu lama. Harvey terkekeh. Buat jadi 1 menit. Aku akan minum teh pagi setelahnya. Bodoh sekali kau. Ekspresi Jackknife membeku dingin setelah mendengar kata-kata Harvey. Sesaat kemudian, ia langsung menerjang ke arah Harvey dan mengayunkan pedangnya ke depan. Harvey melakukan hal yang sama tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Saat itu, cahaya menyilaukan muncul dari kedua sisi. Mereka langsung melancarkan serangan mematikan tanpa membuang waktu. Dentang. Suara keras terdengar saat pedang mereka beradu. Gelombang kejut yang kuat muncul dari benturan itu, memaksa keduanya mundur sambil terguncang. Jejak seret terlihat di bawah kaki Jackknife sebelum ia menghentikan dirinya dengan menancapkan pedangnya ke tanah. Jejak itu sendiri mencapai panjang sekitar 250 kaki. Wajahnya sedikit pucat sementara dadanya berdebar keras. Harvey mundur 3 langkah. Setiap langkah meninggalkan jejak yang jelas. Orang-orang yang menyaksikan itu tampak terkejut. Meskipun Harvey berhasil bertahan dari serangan Jackknife, mereka tidak menyangka ia bisa tetap tenang. Jackknife adalah anggota terbaik keluarga York Hong Kong. Lagi pula, ia diajari langsung oleh tuan sebelumnya, Andy York. Pria seperti itu jelas sulit untuk dihadapi. Ia juga seorang prajurit tangguh di medan perang. Namun serangannya sepenuhnya berhasil diblokir. Orang-orang itu takkan mempercayainya jika tidak menyaksikannya sendiri. Jackknife menyipitkan mata sambil menatap tajam ke arah Harvey, yang berdiri sekitar 40 kaki darinya. Ekspresi meremehkan tampak di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia sudah berlatih sejak dalam kandungan ibunya sekalipun. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Jackknife telah menggunakan 90% kekuatannya dalam satu tebasan itu. Ia berniat mengakhiri hidup Harvey dalam satu serangan. Namun Harvey masih berdiri tegak. Apakah dia juga dewa perang? Tatapan dingin muncul di mata Jackknife setelah menyadari hal itu. Ia telah membaca berkas Harvey sebelumnya, dan jelas ada alasan atas keangkuhannya. Tampaknya, fakta bahwa Harvey menjadi dewa perang adalah alasan terbesarnya. Tanpa pikir panjang, niat membunuh Jackknife semakin kuat. Ia harus menyingkirkan Harvey. Jika tidak, berdasarkan kekuatannya, ia akan menjadi ancaman besar bagi Vince. Ancaman yang tak boleh dibiarkan hidup. Inilah tujuan sebenarnya dari perintah Nenek York. Bab 3026. Kau cukup hebat, nak. Kau pasti cukup menonjol di antara generasi muda. Tapi tampaknya kau masih belum cukup terlatih. Senyum percaya diri muncul di wajah Jackknife saat itu. Mungkin kau bisa mengalahkanku jika diberi cukup waktu. Tapi sekarang kau sudah di sini, tak ada pilihan lain selain mati. Jackknife memutar lehernya dengan keras untuk menyegarkan diri. Harvey York hanya mengangkat bahu. Orang yang benar-benar hebat tidak banyak bicara, sedangkan kau sangat cerewet. Jadi bisa disimpulkan, kau sendiri tidak terlalu berguna. Harvey sebenarnya cukup terkesan dengan kemampuan Jackknife. Namun karena Jackknife tidak tahu membedakan yang benar dan salah, hatinya dianggap tidak murni. Menurut Harvey, orang seperti itu tidak akan pernah benar-benar hebat, bahkan jika mereka adalah dewa perang. Mereka akan hancur cepat atau lambat. Desir. Ekspresi Jackknife sedikit berubah. Dia bahkan tidak menghormati Harvey, yang saat ini jauh lebih arogan darinya. Ia menggerakkan tubuhnya dan menerjang langsung ke arah Harvey. Harvey dengan tenang melanggar sumpahnya dan tanpa ragu menahan serangan Jackknife. Dentang, 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 dentang. Setiap kali pedang mereka bertemu, percikan api beterbangan di udara. Pada ayunan ketiga, pedang Harvey tiba-tiba patah.
Wajar saja, kualitas pedang yang ia ambil dari salah satu pria berbaju hijau tampaknya memang tidak sebanding. Harvey secara refleks mundur saat itu juga. Sudah terlambat untuk melarikan diri kan? Sebelum Harvey bisa mundur lebih jauh, Jackknife langsung menerjang ke depan, melesat ke arah Harvey seperti meteor jatuh dari langit. Kecepatan pedangnya pun meningkat. Bahkan udara di sekitarnya terasa terkoyak setiap kali ia mengayunkan pedang. Setiap ayunan sangat mematikan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Dengan tenang, Harvey melemparkan pedangnya yang telah patah dan mengayunkan telapak tangan kanannya. Setiap tamparan mendarat di bagian belakang pedang lawan, berhasil menahan serangan Jackknife yang tiada henti. Namun karena Harvey tidak memiliki senjata untuk melawan, ia tak punya pilihan selain terus menghindar. Ia selalu mundur beberapa langkah setiap kali terjadi benturan. Jackknife melihat tanda kemenangan saat Harvey mulai mundur. Cahaya di matanya semakin terang. Kecepatan pedangnya meningkat secara drastis. Desir. Pada saat itu, Jackknife mengayunkan tangan kirinya, memperlihatkan sebuah belati yang meluncur lurus ke arah wajah Harvey. Harvey segera menepis belati itu, tetapi sedikit tinta hitam menetes ke jarinya. Itu racun. Orang ini tidak hanya ahli dalam ilmu pedang, tapi juga tidak peduli apakah taktik yang digunakan curang atau tidak. Semua orang terkejut melihat seorang dewa perang yang begitu tinggi dan agung menggunakan racun terhadap lawannya. Harvey York segera menjauh dari Jackknife sejauh mungkin. Ia kemudian menekan pembuluh darah di tangan kanannya, memaksa racun keluar dari tubuhnya. Harvey adalah seorang pria berpengalaman di medan perang. Racun biasa seperti itu tidak akan mampu melumpuhkannya. Bab 3027. Tidak buruk, tapi sangat jelek. Ucap Harvey York sambil tenang mengibaskan tangannya. Ia tidak lagi menghormati anggota-anggota yang disebut demikian. Jackknife tampak acuh tak acuh, seolah tidak peduli pada harga dirinya. Kau tidak akan mengerti. Ujar Jackknife dengan dingin. Orang seperti kami adalah algojo, alat, bayangan dari tuan kami. Aku rela mengorbankan segalanya hanya untuk menghadapi musuh, jika itu yang diinginkan tuanku. Yang ada hanyalah menang dan kalah. Harga diri dan keadilan tidak ada artinya dalam situasi hidup dan mati. Kau mengerti? Aku tidak perlu mengerti itu sebelumnya. Dan aku juga tidak perlu memahaminya sekarang. Jawab Harvey dengan tenang. Bagaimanapun juga, kau dan aku adalah dua orang yang sangat berbeda. Jika kau bahkan tidak punya keyakinan sendiri, lalu, jenis dewa perang macam apa kau itu? Jackknife tertawa dingin tanpa berkata apapun. Ia kembali mengangkat pedangnya, memancarkan aura membunuh yang dingin dari pedang mematikannya ke segala arah. Astaga! Ia melangkah maju dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang mengerikan. Ia pasti telah mengerahkan seluruh kekuatannya saat itu. Ketika ia mengayunkan pedangnya, suasana di sekitarnya langsung menjadi jauh lebih dingin. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata saat merasakan niat membunuh yang menyebar kemana-mana. Serangan itu langsung mengarah ke Harvey yang dikelilingi oleh aura membunuh, seolah ia berdiri di tengah badai. Sedikit saja lengah, ia akan tercabik-cabik. Namun ia tampak tidak peduli sedikit pun. Dentang. Saat tebasan itu cukup dekat, Harvey menendang pedang dari tanah ke tangannya. Lalu, ia langsung menusukkan pedangnya ke arah tebasan itu. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Harvey dengan mudah menghentikan badai mematikan yang hendak menghancurkannya hanya dengan satu tusukan sederhana. Ketika manajer York dan yang lainnya sadar kembali, yang mereka lihat hanyalah Harvey, dengan santainya menangkis serangan dahsyat tersebut. Tak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Di mata mereka, Jackknife benar-benar tak terkalahkan. Namun serangan terkuatnya sepenuhnya dihentikan saat itu juga. Ini sungguh tak bisa dipercaya. Tidak buruk, anak muda. Tidak buruk sama sekali. Kau memang layak menjadi lawanku. Jackknife benar-benar terkejut melihat pemandangan itu, namun ia tetap menjaga sikap tenang pura-pura, seolah Harvey akhirnya pantas untuk melawannya. Namun sebenarnya,
Tangannya sudah gemetar dan matanya sedikit berkedut. Jika ia tahu Harvey akan sesulit ini untuk dihadapi, ia tak akan datang sendirian ke tempat itu. Desir. Sebelum Jackknife sempat menyesali keputusannya sepenuhnya, Harvey segera melangkah maju dan mengayunkan pedangnya, menyerang Jackknife dengan pancaran cahaya tajam. Tebasan itu tampak memancarkan cahaya bulan, menyilaukan siapapun yang melihatnya. Krom. Jackknife mundur dan mengayunkan pedangnya, memancarkan kilatan cahaya putih untuk menahan serangan Harvey. Klang, klang, klang. Keduanya saling mengayunkan pedang dengan garang tanpa henti. Semua orang tak bisa tidak mundur saat melihat percikan api terbang kemana-mana akibat benturan pedang mereka. Manajer York dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar setelah melihat pemandangan itu. Mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan Harvey yang sebenarnya. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey mampu melawan Jackknife. Namun tak lama kemudian, mereka menggelengkan kepala sambil tertawa dingin. Dia hanya pura-pura berani, aku yakin. Bab 3028. Di mata mereka, Harvey York seharusnya sudah membunuh Jackknife jika ia benar-benar sekuat itu. Namun sejak awal ia hanya menghindari serangan. Bahkan pedang di tangannya pun telah patah menjadi dua. Ia masih bisa bergerak, tapi semua orang tahu cepat atau lambat ia akan tumbang. Queenie York juga mengerutkan kening. Sebagai anggota keluarga York Hong Kong, ia tentu sangat memahami betapa kuatnya Jackknife. Ia khawatir hidup Harvey akan berakhir saat itu juga. Mata Jackknife sedikit bersinar saat melihat Harvey tidak terluka. Ia melompat ke udara dan mengayunkan pedangnya dengan ganas ke bawah. Pedang surah. Seru Jackknife dengan marah. Cahaya menyilaukan meledak dari langit dan mengarah langsung ke Harvey. Serangan mematikan lain dilancarkan. Betapa mengerikannya serangan itu. Menghadapi serangan sekuat itu, yang mampu membelah lautan, Harvey tetap tenang dan langsung menerjang ke arahnya. Krak, 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 krak. Tebasan itu terpecah menjadi tiga dan mengenai tiga bagian berbeda dari pedang Harvey. Cahaya yang begitu intens membuat pedang Harvey bergetar tak terkendali. Tubuh Harvey terguncang hingga mundur beberapa langkah. Retakan mulai terlihat pada pedangnya. Mati kau. Jackknife jelas berada di atas angin. Ia tertawa dingin dan kembali mengayunkan pedangnya ke depan. Harvey menggerakkan tubuhnya, nyaris menghindari serangan Jackknife. Dentang. Harvey mengangkat pedangnya dan menangkis serangan Jackknife di saat yang tak terduga, membuat lawannya meleset. Bajingan kau. Jackknife benar-benar marah setelah semua serangannya gagal. Ia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, melangkah maju, lalu membelah angin. Tebasan Zephyr. Pupil mata Harvey menyempit. Kau seorang Islander? Tanyanya sambil mengerutkan dahi. Jackknife menggunakan tebasan Zephyr, teknik mematikan dari Island Nation. Jackknife sama sekali mengabaikan pertanyaan Harvey dan mengayunkan pedangnya secepat kilat, seolah ingin membelah Harvey menjadi dua. Itu memalukan. Namun Harvey kembali berhasil menghindari serangan itu. Jackknife berhenti mengejar Harvey setelah gagal mengenai sasaran. Ia langsung berbalik dan mengayunkan pedangnya ke arah Queenie yang berdiri tidak jauh. Queenie secara refleks mundur. Sungguh tidak tahu malu kau ini. Wajah Harvey menggelap, lalu ia menangkis serangan Jackknife dengan tendangan. Identitas Jackknife akhirnya terungkap, namun Harvey tak menyangka ia akan menggunakan cara sejahat itu. Ia memaksa Harvey bertarung secara langsung. Dalam perang, tidak ada yang terlalu licik. Bagaimana mungkin kau tidak tahu hal itu setelah bertahun-tahun berlatih? Kalau begitu, kau harus mati. Tapi tenang saja. Nenek York memang tidak berniat membunuhmu sejak awal. Dia hanya ingin mengusirmu. Namun aku akan memenggal kepalamu. Barulah Vince York dan Marcel York akan saling berhadapan. Dan barulah Hong Kong serta Las Vegas akan jatuh ke dalam kekacauan total. Kematianmu akan menjadi pemicu utama kekacauan itu. Itulah sebabnya aku harus mengakhiri hidupmu sekarang juga. Bab 3029. Dentang. Pedang di tangan Jackknife memancarkan kilau menyeramkan saat ia tertawa dingin.
Sejak dia mengungkapkan dirinya, tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Seluruh ilmu pedang rahasia milik Island Nation-nya dilepaskan sepenuhnya saat itu juga. Setiap gerakan yang ia lakukan jauh lebih halus dan mematikan dibandingkan Akio Yashiro. Tut, 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 tut. Semakin lama ia mengayunkan pedangnya, serangannya menjadi semakin ganas. Karena kau adalah seorang Islander, ucap Harvey sambil menunjukkan senyum tipis. Maka kurasa urusanku denganmu sudah selesai. Aura mengerikan milik Harvey meledak. Dalam sekejap, auranya menyebar tak terkendali, sebesar bendungan yang jebol. Harvey melemparkan pedangnya dan mengayunkan tubuhnya sebelum tiba-tiba muncul di samping Jackknife. Kemudian, ia mengayunkan telapak tangannya tanpa ampun ke arah pria itu. Plak! Tampaknya itu hanyalah serangan sederhana. Namun, manajer York dan yang lainnya terperangah melihatnya. Mereka segera menyadari satu hal setelah Harvey tetap tenang menghadapi Jackknife. Harvey jauh lebih kuat darinya. Ekspresi Jackknife langsung berubah saat melihat tamparan itu semakin mendekat ke wajahnya. Ia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba menangkis serangan itu dengan pedangnya. Plak! Gelombang udara mengamuk tanpa henti saat suara tamparan yang keras terdengar, membuat semua orang secara refleks menutup mata mereka. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Yang terdengar hanyalah suara batuk di tengah debu yang menyelimuti tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menyadari. Serangan Jackknife berhasil diblokir, namun retakan tetap muncul di tanah di sekitar mereka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sebuah tamparan sederhana jauh lebih menggemparkan daripada tebasan pedang. Pada saat itu, seluruh harga diri dan kesombongan Jackknife lenyap. Bekas seretan tampak di bawah kedua kakinya, sementara ekspresi kesakitan terlihat di wajahnya. Lengannya terkulai lemas, darah mengalir dari mulutnya, dan salah satu lututnya jatuh menghantam tanah. Seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti. Napasnya tersengal-sengal hingga terdengar oleh semua orang. Kedua lengannya dan tulang rusuknya patah. Ia sudah tak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi, apalagi untuk melawan Harvey yang berdiri tenang di depannya, seolah-olah ia adalah dewa itu sendiri. Jackknife menatap dingin kembali dengan pandangan penuh kebencian. Ia cukup terkesan dengan pemuda itu, dan telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung, bahkan hingga mengungkap jati dirinya sebagai seorang Islander. Namun, ia tak bisa membayangkan bagaimana Harvey bisa menjadi begitu menakutkan padahal sebelumnya terlihat tertinggal. Kekuatan yang selama ini ia banggakan ternyata tak berarti apa-apa bagi Harvey. Sangat lemah, sangat rapuh. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana bisa Harvey menghempaskannya hanya dengan satu tamparan? Jackknife sendiri adalah seorang pedang suci. Ia jauh lebih kuat daripada Akio. Ia telah berlatih bertahun-tahun hanya untuk menghancurkan keluarga York Hong Kong. Bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan setelah mengungkap jati dirinya? Bab 3030. Jackknife tidak dapat memahami situasinya sampai darah menyembur dari mulutnya. Batuk. Kerumunan terdiam setelah melihat Jackknife memuntahkan darah. Mereka menahan napas menyaksikan kejadian tersebut. Selain Harvey York, Queenie York, manajer York, dan para pria berbaju hijau terlihat sangat terkejut. Pria yang giginya terlepas akibat tamparan tersebut menggosok matanya dengan panik, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Siapa Jackknife? Dia adalah anggota terbaik dari keluarga York Hong Kong. Konon, ia telah bertarung dari Pub Everplue hingga Outer Ring ketika masih muda. Bukan hanya menang di setiap pertarungan, ia bahkan menebas ratusan orang dalam perjalanannya. Pria yang tak terkalahkan itu jelas berada di atas angin, namun bagaimana mungkin ia terpental hanya karena satu tamparan? Ini sungguh tidak masuk akal. Ini terlalu mengejutkan. Mustahil. Mustahil. Bajingan itu tak mungkin mengalahkan pria sekuat itu hanya dengan satu tamparan. Apa yang baru saja terjadi? Ada orang lain yang terlibat. Setelah sadar kembali, manajer York terus bergumam pada dirinya sendiri.
Ia bisa menerima dirinya terpental karena tamparan, tetapi tetap sulit mempercayai bahwa Jackknife mengalami hal serupa. Para pria berbaju hijau benar-benar kering kerontang. Kegembiraan mereka berubah menjadi kebencian mendalam. Kepala mereka terasa panas, seakan-akan meledak kapan saja. Kau tetap tidak punya peluang. Harvey menatap Jackknife dengan tenang, menampilkan senyum tipis. Sudah kukatakan, aku akan mengurusmu sebentar lagi. Tak perlu 1 detik pun lebih lama. Sebagai seorang Islander, kau telah bersembunyi dalam keluargamu terlalu lama. Apa kau akan memberitahuku apa yang selama ini kau rencanakan? Jangan bilang kau berniat menghancurkan keluarga York Hong Kong di saat yang tepat. Kau bahkan tidak mampu menahan 1 pukulan pun. Kau tidak layak. Ekspresi Jackknife terus berubah menghadapi penghinaan penuh amarah dari Harvey. Mengapa? Teriaknya dengan marah. Kau tidak sebanding denganku. Kau bahkan tidak bisa bertarung. Mengapa kau tiba-tiba menjadi lebih kuat? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan untuk menamparku? Dan bagaimana kau bisa mematahkan pedangku jadi 2? Ini adalah pedang suci yang diberikan oleh Kaisar Agung. Bagaimana bisa? Apa kau pikir bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau kuat? Jawab Harvey dengan tenang. Kalian mengumpulkan 10 orang yang kalian sebut dewa perang, lalu menyebut diri kalian 10 pedang suci. Bagaimana kalian bisa menganggap diri kalian kuat dengan pola pikir sempit seperti itu? Aku tak tahu siapa kau sebenarnya, tapi aku bisa menebak secara liar. Kau pasti adalah guru Akio dan mantan pemimpin Xindan Wei. Apakah aku salah? Kau sengaja mengulur waktu alih-alih mengusirku dari Hong Kong. Kau sedang mencari-cari alasan untuk membunuhku. Agar kau bisa membalaskan dendam murid tercintamu. Benar.